SDN Kamojang, sekolah yang ku cintai, tempatku menemukan jati diri, membentukku menjadi pribadi yang kuat, dan mempersiapkan aku untuk menghadapi masa depan. Terima kasih SDN Kamojang. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Hardi, pembimbing dari SDN Kamojang. Izinkan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tantangan literasi. Yang pertama, soal pertama itu adalah Sarah si berang-berang. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapatkan poin sebagai berikut. Ini poin-poinnya. Kemudian tantangannya, Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut terlihat pada gambar. Nah, ini hasil pelemparan dari Sarah. Selanjutnya, berapa poin yang didapatkan oleh Sarah? Jawabannya adalah 8 atau C. Ya, alasannya cara menghitungnya, total gelang yang ada pada gambar berjumlah 5 gelang. Gelang yang berhasil masuk atau terpasang mengelilingi tiang kayu terdiri dari 2 gelang saja, yaitu gelang berwarna hijau dan gelang berwarna biru. Selanjutnya 3 gelang lainnya, kuning, hitam, dan merah, berada di luar tiang kayu atau hanya terletak melintang di dasar tiang tanpa melingkari tiang kayu. 2 gelang yang masuk berada pada urutan lemparan ke-1 dan ke-3 atau 5 poin dan 3 poin. Maka totalnya dari 2 gelang yang masuk adalah 5 ditambah 3, yaitu 8 poin. Selanjutnya nomor 2, Santi si ular berdansa. Perhatikan pola gerakan Santi si ular berdansa berikut ini. Ini gerakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Nah, ini mungkin untuk gerakan yang kelima. Nah, jawabannya adalah D. Alasannya, setelah diperhatikan rotasi posisi tubuh si ular dari gerakan 1 hingga 4, gerakan 1 tegak vertikal atau 0 derajat. Selanjutnya gerakan kedua miring 45 derajat, gerakan ketiga mendatar horizontal 90 derajat, gerakan keempat miring 135 derajat ke bawah. Pola menunjukkan rotasi searah jarum jam sebesar 45 derajat pada setiap tahap. Gerakan kelima adalah rotasi selanjutnya sebesar 45 derajat atau total 180 derajat, atau diatur telungkup horizontal berlawanan arah yang ditunjukkan secara tepat oleh gambar D. Selanjutnya soal ketiga, karangan bunga Clara. Clara menyukai bunga, ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Bunga itu hanya mempunyai 4 jenis bunga. Yang pertama bunga trompet, bunga lili, bunga tulip, dan bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna, putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Setiap warna muncul 2 kali. 2. Jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. 3. Paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Tantangan bunga yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 adalah D. Alasannya, syarat 1, setiap warna muncul 2 kali, membutuhkan total 6 bunga, 2 putih, 2 biru, dan 2 kuning. Syarat yang kedua, jenis bunga yang sama harus berbeda warna, tidak boleh ada 2 bunga sejenis yang warnanya sama. Syarat ketiga, paling banyak 2 bunga untuk setiap jenis, tidak boleh ada 3 bunga dari jenis yang sama. Evaluasi opsi D yang paling cocok karena memiliki 6 bunga, 2 putih, 2 biru, dan 2 kuning memenuhi syarat yang pertama. Kombinasi bunga dan warna pada pilihan D memiliki variasi warna yang berbeda pada jenis yang sama memenuhi syarat kedua dan ketiga. Selanjutnya nomor 4, ada 3 robot yaitu Lea, Moy, dan Bob. Nah, ini Lea warna kuning, Moy warna abu atau coklat, dan Bob warna oranye. Selanjutnya
5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketika robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. 2. Bob, Moe dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. 3. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. 4. Masing-masing robot mempunyai 5 tangan. 5. Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 1 dan 5. Alasannya, pernyataan 1 benar. Bob dan Moe tersenyum terlihat dari ekspresi mulutnya. Pernyataan 2 salah. Lea hanya memiliki 1 roda kaki, sedangkan Moe dan Bob masing-masing mempunyai 2 kaki. Pernyataan ketiga salah. Kepala Moe berbentuk persegi, bersudut tumpul bukan bulat, sedangkan kepala Lea yang bulat. Pernyataan 4 salah. Jari tangan Lea dan Moe berjumlah 3, sedangkan Bob berjumlah 4. Dan pernyataan 5 adalah yang benar. Bob mengangkat kedua tangannya, sedangkan Lea dan Moe tidak. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan kelima. Soal terakhir, sebuah alien mempunyai sebuah kepala H, sebuah badan B dan 2 lengan A dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebagai bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Tantangan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini. Bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Ini yang A, yang B, yang C, dan yang D. Jawabannya adalah C. Alasannya 1. Kepala menjadi bentuk segitiga. 2. Kaki menjadi lebih panjang. 3. Badan menjadi lebih bentuk segitiga. 4. Lengan menjadi lebih panjang. 5. Kepala diubah lagi menjadi lingkaran. Dan yang ke-6, lengan diperpendek kembali ke ukuran normal. Dan yang ke-7, badan diubah lagi menjadi lingkaran. Bentuk akhir dari alien: kepala berbentuk lingkaran atau circle, badan berbentuk lingkaran atau circle, lengan ukuran normal, dan kaki panjang. Bentuk ini sesuai dengan pilihan C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.